Selamat malam, perkenalkan nama saya Frianka Sitorus. Saya salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia dan saat ini saya akan membawakan mata kuliah Psikologi Kepemimpinan. Nah, Psikologi Kepemimpinan ini akan menyajikan pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik kepemimpinan dari perspektif psikologi. Nah, bentuk metode atau pengajaran yang akan saya berikan yaitu berupa kuliah interaktif, kemudian bacaan mandiri, kemudian video dan simulasi. Nah, dengan tipe-tipe atau bentuk-bentuk pengajaran ini, saya mengharapkan mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dari kepemimpinan yang kemudian siap untuk diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, kemudian capaian pemahaman dan praktik kepemimpinan ini akan diperkuat dengan pemberian tugas akhir kepada mahasiswa berupa project based learning, di mana mahasiswa akan melakukan analisis empiris tentang gaya kepemimpinan atau praktik-praktik kepemimpinan dari tokoh yang mereka idolakan. Nah, kemudian mereka juga akan diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam presentasi, juga dalam menerima umpan balik. Kemudian bagaimana penilaian digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu saya menggunakan dua, yaitu secara formatif dan sumatif. Secara formatif saya melakukan penilaian melalui keaktifan mahasiswa di kelas, kemudian tugas dan juga kuis yang diberikan setiap minggu melalui SPADA. Nah, kemudian penilaian sumatif meliputi UTS, UAS, dan juga tadi project based learning yang akan menuntut penerapan konsep secara mendalam. Nah, demikian kira-kira ringkasan tentang materi psikologi kepemimpinan yang akan dibawakan. Baiklah, setelah ini mari kita saksikan video pembelajaran yang akan saya bawakan bersama mahasiswa di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang leadership. Nah, khususnya yang akan kita bahas hari ini ialah tentang style ataupun tipe gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi atau kehidupan sehari-hari. Nah, psikologi kepemimpinan. Kenapa kita belajar psikologi kepemimpinan? Apa sih kaitannya dengan psikologi? Nah, untuk teman-teman sendiri, psikologi kepemimpinan ini bukan hanya untuk bisa kita praktekkan ketika kita menjadi pemimpin. Tapi psikologi kepemimpinan lebih kepada bagaimana teman-teman mempraktekkan ilmu psikologi dalam kaitannya dengan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya psikologi kepemimpinan ini bukan bisa dipraktekkan hanya ketika teman-teman secara legitimate menjadi pemimpin, tapi ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jiwa kepemimpinan ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada satu pertanyaan awal yang akan mengawali pertemuan kita hari ini, yaitu are leaders born or made? Jadi banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa leaders are born, gitu. Jadi pemimpin-pemimpin ini dilahirkan. Seseorang yang menjadi pemimpin ya memang dia terlahir menjadi pemimpin. Tapi ada teori lain yang mengatakan leaders are made. Jadi dibentuk artinya dengan apa? Dengan pelatihan, dengan lingkungan, dengan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, saya mau bertanya ke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, leaders born or made? Kalau menurut saya made. Menurut Mbak Lili, leaders are made. Kenapa leaders are made? Kepemimpinan itu dibentuk mungkin seseorang yang tadinya dia tidak punya sifat leader, nah lingkungan, kemudian pelatihan yang dia ikuti, kemudian dia harus mengikuti proyek-proyek. Nah, itu lama-kelamaan
seiring waktunya berjalan itu akan dibentuk menjadi kebijakan organisasi. Oke, nah itu leaders are made. Nah kemudian ada juga teori versusnya ya, atau yang sebaliknya mengatakan bahwa leaders are born. Kira-kira siapa yang bisa kasih pendapat bahwa memang atau yang setuju ya leaders are born? Menurut saya sih born. Kenapa? Karena menurut saya kecerdasan itu berawal dari ibu, terus sifat dan warna itu dari ayah. Jadi bisa jadi kepemimpinan itu dilahirkan karena ketika anak ini sudah lahir kemudian akan melanjutkan proses dari bakat-bakat alam untuk menjadi pemimpin. Oke, baik, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi benar, jadi tidak ada yang salah ya. Baik leaders are made atau leaders are born, keduanya adalah teori yang benar. Nah, jadi kalau kita berbicara leaders are made atau leaders itu dibentuk, itu kita menggunakan teori yang namanya teori behavioristik. Nah, behavioristik tokoh yang utama yang terkenal ya siapa? John Locke mengatakan bahwa seseorang itu lahir seperti kertas putih, lingkungan yang akan memberikan coretan warna kepada kertas tersebut. Nah, jadi ketika kita mengadakan mengatakan bahwa leaders are made, nah itu dibentuk. Kita lahir sebagai kertas putih, kemudian lingkungan, interaksi kita dengan lingkungan, seperti tadi dikatakan Mbak Lili, interaksi kita dengan lingkungan, pengalaman-pengalaman kita bergaul, pelatihan-pelatihan, pembelajaran-pembelajaran yang kita peroleh, itulah yang akan membentuk diri kita. Dan khususnya ketika kita berbicara kepada kepemimpinan, bagaimana kita bisa mampu memimpin suatu kelompok dan terutama memimpin diri kita, itu karena kita punya pengalaman, punya pembelajaran, punya lingkungan tempat kita bergaul. Nah kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang leaders are born, ya itu juga nggak salah ya. Kalau kita menggunakan yang namanya teori apa? Psikoanalisa. Nah psikoanalisa mengatakan bahwa manusia itu terlahir secara genetik, dia udah punya sifat-sifat bawaan. Nah kalau sifat-sifat bawaan artinya ya tadi benar, siapa namanya? Alvin. Jadi benar bahwa manusia itu ada yang lahir memiliki sifat bawaan baik dari ibu, baik dari ayah. Nah jadi ada gen-gen yang memang diteruskan. Jadi gen-gen yang diteruskan ini juga melahirkan karakteristik tertentu. Kemudian urutan lahir juga akan menentukan bagaimana karakteristik seseorang. Dan kemudian mungkin urutan lahir pertama ada teori yang mengatakan bahwa memiliki kepemimpinan yang lebih tinggi. Nah jadi genetik ini, jadi kalau dikatakan pemimpin itu adalah dilahirkan, itu juga tidak salah ketika kita mengacu kepada teori psikoanalisa. Jadi memang ada orang-orang yang terlahir sebagai pemimpin. Contohnya, pernah lihat nggak kalau anak-anak TK ada yang anak-anak terlihat lebih dominan dari teman-teman yang lain? Pernah lihat ya? Jadi memang ada anak-anak yang dari kecil terlihat bahwa dia born as a leader gitu. Jadi waktu kecil dia bisa pimpin teman-temannya di dalam kelompok. Nah, tapi sampai kapan sih seseorang itu dengan bakat bawaannya bisa bertahan? Kalau itu yang awalnya dia udah lahir born as a leader, dia sering sekali misalnya di lingkungan TK-nya atau di lingkungan sekolahnya dia menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Tapi kepemimpinannya ini nggak diasah, nggak dilatih, nggak dikasih stimulus yang tepat di lingkungan keluarganya misalnya atau mungkin di lingkungan sekolah. Nah, kepemimpinan ini bisa menjadi tidak berkembang, bisa stuck atau bahkan menurun. Gaya kepemimpinan ini sendiri banyak sekali gaya kepemimpinan yang sudah berkembang ya. Jadi tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ini leadership style. Teman-teman pertama apa yang pernah dengar tentang leadership style? Bisa kasih pendapat leadership style? Otoriter, kemudian demokratis, yang umum ya, yang umum dikatakan ada otoriter, ada demokratis, kemudian transformasional, apa? Multikultural, kemudian fleksibel. Ya, terus ada banyak ya, jadi banyak gaya-gaya kepemimpinan dan sekarang ini saya mau membahas leadership style mengacu kepada management style diagnostic test. Jadi ada namanya MSDT, management style diagnostic test, yang isinya ada 9 gaya kepemimpinan. Nah, jadi ada gaya kepemimpinan yang namanya kepemimpinan deserter. Kepemimpinan deserter ini dikatakan bahwa dia memberikan full freedom kepada anggotanya. Full freedom artinya dia itu percaya sepenuhnya kepada anggotanya,
akan tetapi ada kecenderungannya untuk menghindari tugas. Nah, jadi ini dia memang masih kepercayaan full kepada anggotanya, tapi ada kecenderungan menghindari tugas. Nah, kemudian kepemimpinan yang visionary. Visionary ini gaya kepemimpinan yang dia mengutamakan orientasinya itu adalah hubungan. Biasanya pemimpin-pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan visionary, dia akan menjaga hubungan yang baik dengan anggotanya. Akan tetapi ini ada juga kelemahannya. Kenapa? Nah, saking dia merasa hubungannya harus terjaga, saya jangan sampai ada mengalami konflik nih dengan anggota saya. Akhirnya sulit untuk menegur. Nah, otomatis ini yang saya tadi teman-teman bilang itu gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, ciri-cirinya gimana? Biasanya ini diberikan ketika kita menemui anggota-anggota yang sangat pasif. Kepemimpinan namanya compromiser. Nah, kalau ini biasanya dia seimbang ya, cukup menyeimbangkan bagaimana dia mencapai goals. Gaya kepemimpinan berikutnya ialah ini birokratik atau birokrasi. Gaya kepemimpinan birokratik ini paling sering digunakan kalau kita di mana kira-kira? Kalau yang birokratik di mana? Pegawai negeri, pemerintahan, benar. Nah, namanya juga birokrasi ya. Pastinya paling sering digunakan di birokrasi. Apa-apa harus sesuai SOP. Semuanya harus sesuai peraturan. Jadi ketika dia memimpin, yang utama yang dia kedepankan adalah sesuai SOP enggak? Kemudian ada gaya kepemimpinan yang developer. Nah, gaya kepemimpinan developer ini biasanya dia akan sangat memperhatikan potensi-potensi dari bawahannya. Kalau developer biasanya ini pemimpinnya dia tahu apa ya yang menjadi kelemahan, misalnya ini kalau nggak ini, dia potensi utamanya adalah misalnya di komunikasi. Kemudian yang terakhir itu gaya kepemimpinan yang eksekutif. Gaya kepemimpinan yang eksekutif ini dia mungkin sedikit berbeda ya dengan compromiser ya, tapi kalau di eksekutif ini dia benar-benar menekankan keduanya, menekankan bagaimana goals tercapai, menekankan juga bagaimana hubungan bisa terjaga dengan baik. Ada pendapatnya kira-kira gaya kepemimpinan apa yang paling efektif? Tergantung, kenapa tergantung? Nah, ini menarik. Tergantung orang juga. Kalau misalnya yang kayak mama yang kita bilang kayak misalnya maka pendapatnya jadi kan harus kayak yang otoriter gitu. Kalau misalnya mau menjaga hubungan pasti kepemimpinan pasti kayak lebih ke yang misalnya. Oke. Kalau dikatakan misalnya gaya kepemimpinan apa yang paling efektif itu eksekutif. Dia bisa memperhatikan hubungan dengan bawahannya, dia bisa membangun kesadaran. Jadi artinya di sini dia mau mencapai goals, tapi dengan cara dia membangun kesadaran. Jadi hubungan tetap baik, goals tetap tercapai. Tapi apakah ini bisa diterapkan di semua tipe tipe organisasi gitu? Ketika akhirnya ternyata tadi kita harus terjun kepada organisasi atau kepada kelompok di mana bawahan-bawahannya sangat pasif. Apakah kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan eksekutif? Apakah gaya kepemimpinan eksekutif akan efektif ketika kita berada dalam kelompok bawahan yang sangat pasif? Menurut kalian gimana? Enggak ya? Enggak. Jadi akhirnya ketika kelompok yang kita temui adalah sangat pasif, kita harus menggunakan yang namanya otoriter. Jadi ada dikatakan bahwa kalau ditanya gaya kepemimpinan apa sih yang paling efektif untuk semuanya, sebenarnya jawabannya tidak ada. Gaya kepemimpinan itu sebenarnya harus situasional. Cuma pada umumnya orang memang akan cenderung atau dominannya menggunakan di antara 9 gaya kepemimpinan tadi. Nah, jadi di sini nanti sebenarnya gaya kepemimpinan bisa dikelompokkan. Kayak tadi itu yang compromiser, visionary, developer, eksekutif. Jadi teman-teman awalnya udah bilang ya gaya kepemimpinan yang demokratis. Jadi ini 4 gaya kepemimpinan ini bisa dikelompokkan kepada gaya kepemimpinan yang demokratis. Coba teman-teman bagi menjadi 4 kelompok, kemudian bahas kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kepemimpinan yang termasuk dalam kepemimpinan yang demokratis, kemudian kapan kepemimpinan demokratis ini bisa digunakan. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you.
kita akan membahas tentang kapan kita akan memakai democratic leadership style. Nah, leadership style ini kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Ketika di agreement di sini, contohnya ketika ada meeting pembagian tugas berdasarkan bidang kalian masing-masing, jawab pertemuan untuk diskusi kemajuan dan pemecahan masalah, atau protokol pengumpulan dan analisis data. Limitasi, ada kekurangan di demokrasi leadership style ini juga. Nah, kekurangannya itu memakan waktu. Nah, dikit-dikit meeting. Nah, itu yang menjadi kekurangan di demokrasi leadership style. Sekian dari Kenapa kita harus menggunakan kepemimpinan autokratik atau otoriter ini? Yaitu yang pertama, pada saat kita membutuhkan situasi yang cepat untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya pada saat pandemi kemarin, di mana memang benar-benar ada situasi darurat dan pemimpin itu dituntut untuk segera mengambil keputusan. Dan yang selanjutnya adalah tidak membutuhkan pendapat dari orang lain. Kenapa tidak membutuhkan pendapat dari orang lain? Ya, ini adalah untuk meminimalisir kebingungan dan atau ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah karena persetujuan tim itu tidak penting. Nah, sama seperti poin 2 tadi, di mana untuk meminimalisir kebingungan atau ketidakpastian sehingga tipe kepemimpinan otoriter ini diperlukan. Oke, baiklah teman-teman, tadi sudah diskusi tentang gaya kepemimpinan demokratis, misalnya kayak tadi yang developer, missionary, compromiser, kemudian gaya kepemimpinan yang autokratik, otoriter, kemudian tadi benevolent autokratik, dan juga yang birokrasi gitu. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini sebenarnya semuanya itu tergantung dari situasinya. Jadi dikatakan di sini kesimpulan yang pertama ialah no leadership style is best in all situation. Jadi tidak ada gaya kepemimpinan yang dikatakan baik untuk semua situasi. Tadi kita udah bahas kan, contohnya kayak di demokratis. Demokratis ini kapan dibutuhkan? Ketika memang kita punya banyak waktu, kemudian kita memang membutuhkan team agreement gitu. Jadi di demokratis ini dilakukan ketika bawahan-bawahan kita itu punya kompetensi yang tinggi. Kemudian mereka memang mau terlibat. Nah, tapi juga punya kelemahan. Dia memakan sangat banyak waktu karena kita harus tadi kata Mike ya, dikit-dikit diskusi, dikit-dikit rapat, akhirnya memakan banyak waktu. Jadi ketika memang keputusan tidak perlu diambil cepat, ya demokratis ini sangat baik kita lakukan. Kenapa? Kita bisa menampung semua pendapat dari anggota kita. Nah, sebaliknya gaya kepemimpinan yang otoriter tadi juga punya yang namanya discretion, tapi juga dibutuhkan pada situasi-situasi tertentu. Contohnya tadi yang disampaikan waktu COVID, ada aturan-aturan yang harus segera dikeluarkan tanpa perlu pendapat atau pandangan dari masyarakat gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita tentang gaya kepemimpinan. Harapannya gaya kepemimpinan ini kan nantinya mungkin ketika kita berorganisasi benar-benar berada dalam lingkungan kerja bisa kita terapkan, tetapi tidak menunggu, tadi seperti saya sudah bilang, tidak menunggu bahwa kita legitimate as a leader, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mempraktikkan gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan teman, sesimpel misalnya kita jadi komite, sesimpel mungkin di rumah kita menjadi kakak, sesimpel dalam pergaulan kita menjadi orang yang sering sekali menjadi pengaruh, memberikan pengaruh baik untuk teman-teman kita. Nah, hal tersebutlah yang perlu kita praktikkan sekarang tanpa menunggu nanti kita harus menjadi legitimate as a leader. Nah, apalagi nanti ketika legitimate as a leader atau teman-teman berada di organisasi, yang bisa teman-teman praktekkan adalah bagaimana menjadi pemimpin atau sebaliknya bagaimana memahami pemimpin. Jadi ketika kita menghadapi kepemimpinan atau pemimpin kita dengan berbagai gayanya, kita bisa memahami bahwa itu adalah style yang dia gunakan, bukan hanya sekedar menjudge. Nah, itulah yang harus menjadi kelebihan kita sebagai anak psikologi. Jadi kita melihat perilaku pemimpin kita bukan memberikan judge, kita melihat perilaku kepemimpinan yang otoriter. Kita bukan menjudge itu sebagai yang jahat, tapi kita tahu bahwa mungkin pada saat itu memang dibutuhkan. Nah, itulah kita yang membedakan kita sebagai anak-anak psikologi dengan anak-anak dari jurusan lainnya. Jadi dalam psikologi harapannya kita bisa lebih memahami situasi, kondisi yang ada di lingkungan kita dengan segala sesuatu pertimbangan di baliknya.
Jadi perilaku orang muncul, kenapa ada pertimbangan-pertimbangan di baliknya. Bukan semata-mata langsung judgement yang dikeluarkan. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan.